Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, kasihilah musuhmu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus ajar kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu untuk nama Tuhan dimuliakan melalui materi yang kami akan sharingkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat berobos, bacaan kita dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya saudara, kita sudah mendengar bacaan tadi dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan katakan di sini, kasihilah musuhmu. Saudara, kita akan belajar siapa yang dimaksud dengan musuh. Yang dimaksud dengan musuh adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara sudah melakukan banyak kebaikan, tapi beliau tidak mengucapkan terima kasih, bahkan mungkin menganiaya atau memfitnah segala yang jahat buat saudara. Nah, orang yang disebut musuh adalah orang yang membenci saudara, ya, dan orang yang mengutuk saudara dan orang yang mencaci saudara itu adalah musuh. Buat kita memang bukan musuh, tapi identik satu kata musuh, yaitu kepada orang-orang yang melakukan demikian buat saudara. Jadi saudara, Tuhan berkata kasihilah mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi saudara, yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang membenci dan orang yang mengutuk dan yang mencaci saudara, itu adalah musuh. Nah saudara, kita pelajari di sini apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang disebut musuh tadi saudara. Maka Tuhan berbicara kepada saudara dan saya mau mendengarkan perkataan Tuhan seperti dikatakan dalam Lukas 6 tadi yang kita baca 27 sampai dengan ayat 35, nanti saudara baca seterusnya di rumah. Dikatakan di sini yang harus kita lakukan adalah pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wah, saudara berat nih ya. Kalau udah bicara tentang minjam-meminjam biasanya seru nih pembahasannya saudara ya. Nah, Tuhan katakan di sini apa yang kita harus lakukan kepada musuh kita, yaitu tadi ada beberapa, yaitu orang yang tidak berterima kasih, orang yang membenci, mengutuk dan mencaci saudara. Nah, yang harus kita lakukan kalau orang itu butuh sesuatu untuk pinjam kepada saudara, Tuhan katakan di sini pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Gak usah nuntut balasan saudara. Saudara lakukan kebaikan, beri pertolongan buatnya, pinjamkan apa yang dibutuhkan dan jangan mengharapkan balasan. Tapi ingat saudara, pinjam ya harus bayar. Kalau saudara meminjam tidak membayar berarti saudara adalah orang Farisi atau disebut orang fasik dalam Alkitab. Jadi buat kita yang memberi pinjaman, ya sudah kita menolong. Tapi kalau orang itu tidak mengembalikannya, ya sudah saudara, nggak usah saudara paksakan ya saudara. Nah yang kedua adalah berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jika ada orang yang membenci saudara, tetaplah lakukan kebaikan buat orang tersebut. Sebab dikatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-muridnya Tuhan. Kasihlah musuhmu, bicara tentang hal demikian. Jadi saudara berbuat baik kepada orang yang membenci saudara, tetap berbuat baik. Kalau dikatakan di dalam Roma yang ke-12
Dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang, termasuk orang yang membenci saudara. Tetaplah kita berbuat baik buat mereka supaya ada kedamaian. Kalau di ayatnya yang dikatakan di ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Orang itu akan gelisah saudara. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan buat orang yang sudah membenci saudara. Tetap saudara lakukan kebaikan. Dia berbuat jahat, tetap lakukan kebaikan. Sampai seperti dikatakan menaruh bara api di kepalanya. Gelisah orang tersebut. Sehingga akhirnya Tuhan perdamaikan. Nah inilah saudara yang harus dilakukan. Juga mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kalau ada orang yang mengutuk seperti saudara tahu kisah tentang Simei dan Daud. Bagaimana Simei mengutuki Daud. Tapi ketika anak Imam Seruya berkata bunuh saja Simei. Tapi Daud berkata jangan. Kalau Tuhan yang suruh dia berkata demikian, kita bisa buat apa? Biarlah Tuhan menaruh belas kasihan terhadap apa yang dialaminya. Nah itulah saudara ya pelajaran kita. Kita belajar dari Daud. Daud tidak membalas apa yang dilakukan oleh Simei, itu mengutuki Daud, tetapi ia berdoa ya saudara. Jadi mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita harus berdoa. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, itu dikatakan perintah Tuhan. Jadi mari saudara, jangan balas kutuk dengan kutuk. Jangan saudara membalas cacian dengan cacian. Tapi berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain ya. Jadi artinya saudara jangan membalas apa yang jahat yang dilakukan oleh orang itu. Tapi lakukan lebih baik lagi buat orang tersebut. Juga barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikan jauh lebih baik dari apa yang dipikirkan untuk kita lakukan saudara. Nah inilah yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Buat kebaikan sampai orang itu merasa sangat galau dan tidak tenang dengan apa yang dilakukannya ya saudara. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wah ini benar-benar saudara ciri anak-anak Allah yang membedakan kita dengan dunia. Bisa nggak ya? Memang banyak orang bilang berat. Tapi ingat kita punya penolong yaitu Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya. Dia akan memampukan saudara untuk menghidupi ini semuanya. Kita bisa untuk mengasihi musuh. Artinya mengasihi orang yang melakukan hal yang jahat buat saudara. Saudara bisa membalasnya dengan kebaikan. Inilah ciri murid Tuhan. Inilah ciri anak-anak Allah. Orang melihat harusnya orang bilang wah ini pasti anak Allah ya. Karena itu ada ciri khas anak-anak Allah yaitu memiliki kasihnya Tuhan. Nah saudara kita terus belajar memperbaiki diri kita untuk hidup lebih bijaksana. Kenapa? Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 10 katakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Setiap hari Tuhan menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Masalahnya apakah saudara mau mengambilnya atau saudara mengambil sebagian atau saudara mengambil maksimal. Itu keputusan di tangan saudara. Mari kita lakukan dengan maksimal selagi masih ada kesempatan hari ini saudara. Mengapa kita harus melakukan hal tersebut di atas? Ya karena Tuhan punya janji upahmu besar di surga. Wah saudara kalau upah besar mau ya. Tapi benar nggak saudara mau nih ngumpulin upah yang besar di surga? Caranya adalah saudara perhatikan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Coba kita baca ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, saudara kita belajar di sini bagaimana perintah Tuhan. Ya, yaitu pertama tadi dikatakan berbahagialah jika karena kebenaran. Lalu dikatakan juga berbahagialah jika karena namaku kepadamu dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, dicela, bergembira, bersukacitalah. Yang pertama Tuhan katakan
maka kau menjadi warga kerajaan Allah. Kalau saudara bisa punya respon berbahagia ketika engkau dicela, ketika engkau dianiaya, ketika engkau difitnah segala yang jahat, karena apa yang baik kau lakukan, maka engkau disebut warga kerajaan Allah. Dan dikatakan saudara harus punya sikap berbahagia, bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Wow, saudara. Saya harap saudara sudah mengerti akan hal ini. Yaitu dikatakan kalau saudara sudah melakukan kebaikan, melakukan kebenaran karena nama Tuhan, dan saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, membayar harganya sedemikian rupa, berjerih lelah tidak mengingat, tidak menghitung-hitung apa yang saudara lakukan, dan saudara sudah beri waktu, tenaga, uang untuk saudara melakukan hal yang baik tersebut. Contoh ya saudara, mau Natal, wah saudara ke bagian dekor gereja nih ya. Saudara pergi ke Mangga 2 belanja hiasan Natal. Saudara sampai di gereja, saudara menghias sampai malam, bahkan sampai pagi mungkin saudara kerjakan. Sudah selesai saudara melakukannya, ada orang yang bilang begini, siapa yang hias dekor Natal tahun ini ya? Kok gak bagus ya? Wah saudara kalau dengar itu gimana? Seringkali orang marah. Tapi saudara saya mau katakan, karena apa yang kau lakukan berkenan di hadapan Allah, maka Tuhan gak tahan mau deklarasikan saudara sebagai warga kerajaan surga dan mau memberi upah yang besar buat saudara. Caranya gak ada yang lain, yaitu dengan cara mengirim orang yang menganiaya, mengirim orang yang memfitnahkan segala yang jahat, mengirim orang yang mencela untuk kau mendapatkan upah yang besar. Tuhan gak tahan mau memberkati saudara ketika saudara melakukan dengan tulus, melakukan kebaikan. Tuhan mau berkati saudara dengan upah yang besar. Ya caranya begitu, satu-satunya cara. Dikirim orang yang mencela, ya dikirim orang yang menganiaya, memfitnahkan saudara. Itu kesempatan. Halo, harusnya saudara berbahagia, bergembira, bersukacita. Karena Tuhan memberi upah yang besar buat saudara. Bahkan saudara dideklarasikan sebagai warga kerajaan surga. Luar biasa. Nah, hendaklah saudara mengerti akan hal ini ya. Jadi mengapa kita harus melakukan hal tersebut di atas? Tadi pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, berbuat baik kepada orang yang membenci, minta berkat bagi orang yang mengutuk, berdoa bagi orang yang mencaci. Ya, itu semua kita lakukan. Kenapa? Karena upahmu besar dan karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi tadi ya. Nah, kita harus berbeda dengan orang berdosa. Harus berbeda saudara, jangan sama saudara. Yaitu kita harus berbeda dengan orang berdosa, karena kalau orang berdosa mengasihi orang yang mengasihi mereka aja. Ya, coba kita baca Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, orang berdosa bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi yang membedakan saudara dengan orang berdosa adalah ketika saudara bisa mengasihi orang yang memusuhi saudara, orang yang membenci saudara, orang yang memaki, yang mengutuk saudara, bisa mengasihi mereka. Itulah yang membuat saudara berbeda. Ya. Jadi saudara, kita harus berbeda dengan orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka aja. Enggak kepada semua orang ya saudara. Tapi kita harus berbuat baik juga kepada orang yang melakukan hal yang jahat buat saudara. Nah saudara, kita pelajari lagi kenapa kita berbeda dengan orang berdosa. Karena orang berdosa hanya meminjamkan kepada sesamanya supaya mereka menerima sama banyak, menuntut imbalan dari apa yang dia berikan ya saudara. Sehingga ya seringkali nih kalau ada yang merit nih dicatat ya, mau lihat oh kasih berapa. Nanti kalau mereka merit, ada keluarga yang merit, saya kasih sesuai dengan apa yang dikasih. Nggak usah juga begitu ya saudara. Jadi saudara, mari kita lakukan kebaikan buat semua orang, baik orang yang mengasihi saudara atau bahkan orang yang membenci saudara, karena saudara adalah orang baik. Kalau saudara orang baik, saudara tidak akan terpancing menjadi tidak baik karena orang tidak melakukan yang baik buat saudara. Kalau saudara orang baik, saudara akan tetap baik walaupun saudara dimaki, dihina, dianiaya, ditipu, saudara tetap orang baik. Maka saudara langsung mendapatkan catatan dari Tuhan, orang baik. Karena orang baik tidak akan terpancing, terpengaruh oleh apapun membuat ia tidak menjadi baik. Nah itulah saudara yang harus kita lakukan. Tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang yang ramah, tetaplah menjadi orang yang rajin. Tidak dipengaruhi, kadang-kadang begini saudara.
Wah, on time nih ya, udah jam 7 harus datang ke gereja karena latihan. Udah datang on time jam 7, yang lainnya nggak datang. Lalu bilang begini, minggu depan saya nggak mau datang on time. Begitu, berarti terpancing terpengaruh oleh orang lain. Orang yang tidak melakukan yang baik, jadi mempengaruhi kita yang melakukan kebaikan. Itu nggak benar ya saudara, tapi terang harus menjadi terang bagi kegelapan. Jadi orang yang salah harusnya karena saudara on time, yang terlambat jadi nggak enak hati. Minggu depan jadi tepat waktunya, begitu. Bukan yang tepat waktu malah jadi tidak tepat karena melihat orang tidak tepat datangnya ya saudara. Nah inilah yang harus saudara pelajari. Teladan Tuhan Yesus, dia beri teladan buat kita. Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pun Tuhan melakukan kebaikan. Tuhan datang bukan untuk orang benar, Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, Tuhan datang untuk orang berdosa, Tuhan datang untuk orang yang sakit saudara. Dia datang untuk menyembuhkan, dia datang untuk menyelamatkan saudara. Jadi Tuhan mengasihi mereka bukan hanya yang berbuat baik. Tetapi seringkali gereja melihat siapa dia, saudara. Kita buat baik, kalau orang itu baik, kalau orang itu tidak baik. Wah, kita mulai guncingkan, mulai diomongin supaya orang itu keluar dari komunitas kita. Wah, ini salah besar ya saudara ya. Gereja seringkali kita salah dalam mengambil respon. Jadi harusnya kalau orang yang gak baik datang ke gereja lokal saudara, suka ngegosip ya, suka memfitnah, jelekin orang. Terus gimana saudara? Apakah saudara terima atau saudara bilang aduh udah biar dia keluar aja dah, jadi mengkamiri yang lain? Salah. Berarti Tuhan mengirim orang tersebut untuk dipercayakan kepada saudara agar melalui saudara orang itu diubahkan menjadi baik. Harusnya begitu ya saudara, kita membawa dampak buat orang lain. Nah saudara, tetapi bagaimana kenyataannya? Mari kita belajar daripada teladan Yesus. Dia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih sekalipun. Dan Tuhan baik juga terhadap orang-orang jahat. Tuhan tetap baik kepada pemungut cukai. Tuhan tetap baik kepada pezina. Tuhan berbuat baik kepada orang-orang berdosa lainnya. Dia datang untuk mereka. Tuhan Yesus datang buat saudara dan saya. Kita juga dulu orang berdosa. Kita dulu juga sering melakukan yang gak benar. Tapi puji Tuhan sejak ikut Yesus kita mulai mengerti kebenaran. Tuhan menuntun jalan yang benar buat kita. Tuhan meluruskan setiap langkah kita. Akhirnya hari lepas hari kita diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan saya percaya firman Tuhan katakan ketekunan akan membuat saudara sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah saudara, itulah pelajaran yang kita pelajari daripada Tuhan Yesus secara pribadi dan juga para murid-murid yang juga belajar untuk melakukan teladan Yesus. Karena dikatakan Yesus datang meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus saudara ikuti. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, jadilah berbeda dengan dunia. Tidak boleh sama, untuk kita bisa menjadi kesaksian orang yang melihat mereka datang dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah orang baik. Banyak orang baik, yes, tetapi ada motivasinya, tetapi ada tujuannya. Tapi yang dimaksud dikatakan musuh, kasihlah musuhmu, kata kasihlah bicara tidak memandang saudara, tidak memandang rupa, tidak memandang siapa mereka. Sekalipun orang itu berbuat jahat, tetap kita melakukan kebaikan buat orang tersebut. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga terang saudara akan semakin nyata, semakin kelihatan, dan orang berkata kamu pasti anak Allah. Harusnya begitu saudara, tetapi banyak orang gak mau jadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan daripada orang-orang percaya. Mereka tidak menunjukkan keteladanan Yesus. Mereka hidup seperti maunya sendiri, bersandar pada pikirannya sendiri, tidak mengikuti standar-standar kekristenan. Sehingga banyak orang tidak bisa menunjukkan contoh yang baik, sehingga bukan Yesus dimuliakan tapi Yesus dipermalukan melalui hidup banyak orang saudara. Banyak orang percaya menjadi sandungan, sehingga orang bilang udah deh gak usah rajin-rajin. Oh dia rajin, kelakuannya tetap begitu. Udah gak percuma, doa pagi, lihat aja tetap susah. Ya saudara,
Banyak orang menjadi batu sandungan. Mereka rajin ibadah, rajin berdoa, tapi hidup mereka tidak menunjukkan bagaimana teladan Yesus. Sehingga banyak orang akhirnya tidak mau datang kepada Tuhan karena hal-hal yang demikian. Pastikan kita tidak demikian. Pastikan kita adalah orang yang berbeda dengan orang berdosa. Hidup saudara adalah hidup seperti apa yang dikatakan oleh Injil. Hiduplah sepadan dengan Injil. Tuhan akan memberi kekuatan untuk saudara melakukannya. Dan saya percaya kalau saudara adalah orangnya, orang percaya hidup sepadan dengan Injil, maka saya percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena menemukan banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya berbeda dengan dunia, berbeda dengan orang berdosa. Akhirnya mereka berkata, memang orang Kristen berbeda. Tetapi hari ini tidak banyak orang yang menunjukkan perbedaan dengan dunia. Hidup banyak orang masih ikut dengan dunia lebih daripada ikut Tuhan Yesus. Masih banyak yang berhitung-hitung dalam mencari Tuhan, saudara. Jadi oleh karena itu saudara saya, mari kita bertobat, setiap hari bertobat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukannya. Kita masih punya kesempatan hari ini, nafas saudara ada. Berarti Tuhan beri kesempatan buat saudara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan saya percaya kalau saudara adalah orangnya, saudara orang akan melihat dan mereka akan ikut saudara. Seperti dikatakan Sakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Iya. Biarlah ada orang-orang yang dikatakan di 10 orang akan datang kepadamu, memegang punca jubahmu kuat-kuat, artinya memohon sangat untuk ikut saudara. Kenapa? Karena mereka melihat Allah menyertai saudara. Biarlah demikian saudara, hendaknya kita sebagai orang percaya. Orang melihat hidup saudara dan berkata, aku mau ikut engkau. Karena aku melihat Allah menyertaimu. Dikala engkau dalam kesulitan, engkau tetap bisa bersuka cita. Dikala engkau ada masalah, engkau masih tetap mempunyai damai. Ketika engkau diperlakukan dengan tidak baik, engkau masih bisa berbuat baik untuk orang tersebut. Ya saudara, itulah perbedaan. Orang melihat dan orang datang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti hidup saudara sudah memuliakan Tuhan. Seperti Sadrak Mesak Abednego, dia memuliakan Tuhan ketika ia tidak mau menyembah kepada patung itu. Sehingga akhirnya ketika ia memberi dirinya suka-suka Tuhan, membuat apapun terhadap hidupnya, yaitu dia dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Di situ Allah menyatakan kuasanya. Ketika saudara memuliakan Tuhan, kuasa Allah akan bekerja buat hidup saudara. Dan bukan hanya itu saja, maka engkau juga akan dimuliakan. Seperti tadi Sadrak Mesak Abednego, maka ia diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Seperti Daniel yang tetap berdoa walaupun ia harus dibuang ke gua singa. Daniel tetap berdoa sehingga hidupnya memuliakan Tuhan. Ketika ia tetap fokus sama Tuhan, ketika ia tetap berdoa. Berikutnya kita tahu ceritanya, bagaimana dikatakan Daniel tidak dimakan oleh singa itu. Dan ketika raja, semua orang melihat, maka raja berkata, tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Daniel. Nama Tuhan dimuliakan dan berikutnya Daniel diberi kekuasaan selama pemerintahan Raja Darius. Nah inilah saudara, berkat-berkat bagi orang yang mau fokus. Tetap pandang Yesus, tidak salah fokus. Tidak fokus kepada orang yang memusuhinya. Tidak fokus kepada masalah yang dihadapinya. Tapi fokusnya kepada Tuhan. Berikutnya Allah turut bekerja. Nama Tuhan dimuliakan dan saudara saya ikut mengalami dimuliakan. Nah inilah yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Mari saudara praktekkan setiap kebenarannya, maka engkau akan menjadi berbeda dengan dunia. Engkau sedang dilatih oleh Tuhan menjadi warga kerajaan surga dengan karakter surga, dengan pola pikir surga, dengan sikap surga, dan dengan perkataan seperti menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sedang latih kita terus untuk hal ini, membuat kita dilihat orang dan berkata, orang Kristen berbeda. Kristen bukan agama. Kristen pengikut Kristus. Ikutilah teladan Yesus. Yesus sudah meninggalkan jejak untuk
kita teladani. Jadi oleh karena itu saudara, kasihilah musuhmu. Ini salah satu latihan untuk saudara memiliki karakter Kristus. Belajar, kita mungkin tidak bisa, tapi ingat, Tuhan mampukan saudara melakukan. Yang penting saudara mau belajar, miliki sikap rendah hati. Karena ganjaran kerendahan hati, Amsal 22 ayat 4 dikatakan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara mau? Di bumi diberkati Tuhan, dihormati manusia, mati masuk surga. Saya percaya semua kita mau mengalami demikian. Bagaimana caranya? Rendah hati. Tanggalkan segala ego, gengsi, harga diri, nama baik kita untuk kita melakukan kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Jadi setiap masalah adalah ujian yang saudara harus selesaikan. Bagaimana caranya waktu ada ujian? Mikir bagaimana menyelesaikannya. Jadi bukannya marah, bukan sakit hati dan kecewa. Waktu kau menghadapi masalah, mikir apa ya jawabannya. Karena semua teori, yaitu firman kebenaran yang kita dapat melalui ibadah raya, melalui persekutuan doa, melalui ibadah-ibadah lainnya. Di situ saudara mendengar firmannya. Itu adalah rumus-rumus yang saudara harus lakukan. Ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, berarti saudara diberi kesempatan praktek. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memproses saudara. Kita sedang dilatih saudara berperang, yaitu dengan tajamkan asap pisau pedamu, yaitu firman Tuhan. Saudara, kita diberi kesempatan latihan melalui teman-teman dekat kita, orang di sekeliling kita atau keluarga kita, bisa dipakai untuk menjadi alat pelatihan buat saudara praktekkan firman. Ingat Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. bahwa tertindas itu baik, kata Daud, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Ya, kesempatan untuk praktekkan firman. Dimaki memberkati. Kalau nggak ada yang maki saudara, nggak bisa punya kesempatan untuk memberkati. Kalau saudara difitnah, saudara punya kesempatan menjawab dengan ramah. Itu firman Tuhan katakan. Kalau saudara direndahkan, bersyukur, berarti Tuhan beri kesempatan untuk kita ditinggikan. Saudara, kalau kau hidup dalam pola pikir kerajaan surga, hidupmu pasti punya damai. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara ingat, damai sejahtera, sukacita kita tidak ditentukan situasi, keadaan, dan kondisi saudara. Tetapi damai sejahtera, sukacita saudara ditentukan apakah kau melakukan kebenarannya atau tidak. Kalau kau melakukan kebenarannya, saya percaya damainya pasti turun atas saudara. Jadi kalau saudara tidak punya damai, bukan karena lingkungan saudara, orang di sekeliling saudara, bukan. Tapi engkau tidak memperhatikan perintah Tuhan. Jadi yang salah siapa? Kita, saudara. Jadi kalau ada orang yang maki saudara, sebetulnya yang diproses adalah saudara, saya. Tuhan sedang beri kesempatan saya praktekkan firman. Jadi mereka hanya dipakai sebagai alat untuk melatih kita praktekkan firman. Harusnya bersyukur ya dengan ada orang-orang yang demikian di sekeliling saudara. Karena saudara sedang diberi kesempatan untuk praktekkan kebenarannya. Nah, itulah saudara yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Hiduplah sepadan dengan Injil. Tuhan sudah mengajarkan banyak pengajaran-pengajaran tentang kasih kepada kita. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Hidupi setiap kebenarannya dan praktekkan. Dan saudara akan melihat janjinya adalah pasti. Ada banyak janji Tuhan. Ketika kau melakukan kebenarannya, maka janjinya adalah pasti, otomatis saudara akan mendapatkannya. Demikian sahabat penerobos, biarlah kita mempraktekkan kebenaran yang sudah kita dengar hari ini. Kasihilah musuhmu. Itu membedakan engkau dari dunia, dan Tuhan punya janji kita menjadi warga kerajaan Allah, bahkan mendapatkan upah yang besar di surga. Saya akan berdoa buat saudara yang hari ini merasa masih sulit sekali untuk bisa melakukan hal demikian. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadari ini sulit bagi kami. Tapi yang kami percaya, kami punya penolong yang hebat. Engkau Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Mengasihi musuh orang-orang sekeliling kami yang melakukan apa yang jahat buat kami. Mampukan kami mempraktekkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program ini menjadi program yang saudara nantikan. Kita belajar terus bagaimana menjadi penerobos. Jangan pernah berhenti karena apa yang kau lihat, karena apa yang kau dengar, dan karena apa yang kau hadapi. Maju terus, selesaikan pertandingan iman kita sampai tuntas di garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.